Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu majelis di antara majelis-majelis ilmu yang mudah-mudahan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa salawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, at-tabi'un, at-tabi'in, serta orang-orang dari umat beliau yang senantiasa berjalan di atas jalan beliau hingga akhir hayat mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang mulia ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu berkaitan tentang sejarah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita membahas sebuah kitab yang berjudul Kunuz As-Sirah, yang mana kitab ini ditulis oleh seorang ulama dari Kuwait yang bernama Fadilatu Asy-Syaikh Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Pelajaran kita terakhir, kita masih berkisah tentang sebuah peristiwa yang besar yang dialami oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang kita hari ini dituntut untuk meyakini akan peristiwa tersebut, yaitu membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan di antara konsekuensi dari
pengikraran kita atau syahadat kita atau persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah. Pada peristiwa ini, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi dari Mekkah kemudian menuju Baitul Maqdis yang ada di Palestina, yang kemudian setelah itu Nabi diangkat untuk naik ke langit yang pertama hingga sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketujuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepadanya tentang keindahan surga, yang mana diantaranya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepadanya sebuah istana yang indah, ya, yang mana istana tersebut adalah miliknya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperlihatkan kepadanya yaitu sebuah aroma, ya, maksudnya ia mencium aroma yang begitu wangi, yang mana aroma wangi tersebut itu merupakan aroma dari seorang wanita yang dia adalah Masyitah binti Fir'aun, yang mana aroma wangi tersebut yang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mencium akan aroma tersebut itu merupakan Masyitah. Masyitah ini adalah tukang sisir, ya. Seperti kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Masyitah ini bukan sebuah nama, ya. Seperti mungkin Aisyah, ya, atau mungkin Zainab, ya, atau yang lainnya. Tetapi Masyitah itu artinya adalah tukang sisir, ya. Dan di sini adalah tukang sisir dari putrinya Fir'aun, yang mana ketika itu tukang sisir, ya, dari putrinya Fir'aun ini, ya, dia merupakan seorang mukminah yang ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keimanannya tersebut, ya, dia dan anak-anaknya itu dibinasakan oleh Fir'aun, ya. Karena Fir'aun ketika itu, ya, dia mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan, ana rabbukumul a'la, ya, sehingga orang-orang yang tidak meyakini dengan apa, ya, yang ia akui ketika itu, maka itu dibinasakan oleh Fir'aun. Maka di sini, ya, Masyitah, ya, dia termasuk yang dibinasakan oleh Fir'aun, ya. Kemudian fakana hadza minal arba'ah alladzina takallamu wa hum fi sibyan. Nah, ketika Masyitah, ya, dia mendapatkan hukuman dari Fir'aun, yang anak-anaknya tersebut, ya, satu persatu itu dilemparkan, ya, di sebuah tempat yang itu berbentuk, ya, patung sapi yang terbuat dari tembaka yang itu dipanaskan, ya, maka satu persatu dari anak-anaknya tersebut, ya, dilemparkan ke dalam tempat tersebut, ya. Ini adalah siksaan Fir'aun kepada Masyitah.
Maka ketika ya tersisalah anaknya yang terakhir, yang itu masih ya masih menyusui, ya artinya masih bayi, ya masih kecil, ya. Dan ketika itu Masyitah dia agak sedikit ragu-ragu, ya, untuk mencampakkan dirinya ya di tempat yang sudah dipanaskan tersebut, ya. Maka dia agak sedikit ragu-ragu, agak sedikit kasihan dengan ya dengan anaknya yang masih kecil tadi. Ya, adapun anak-anak yang lainnya itu satu persatu sudah ya sudah dicampakkan di tempat yang disediakan oleh Fir'aun tadi. Ya, maka ketika itu sedikit ada keraguan dari Masyitah, maka anak kecil tadi dia berbicara. Ya ummah, wahai ibu, qa'i wala taqa'asi, masuklah ibu, jangan engkau ragu-ragu. Ya, isbiri fa inniki 'alal haq, sabarlah wahai ibu, ketahuilah bahwasanya engkau adalah di atas kebenaran. Iktahimi fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah, masuklah wahai ibu, ya, ketahuilah bahwasanya azab di dunia, ya maksudnya adalah dengan engkau dicampakkan di tempat yang disediakan oleh Fir'aun tersebut, ya, itu lebih ringan daripada azab di akhirah. Ya, summa ulqiyat ma'a waladiha, kemudian ya masuklah siapa Masyitah di tempat yang sudah disediakan oleh Fir'aun tadi. Nah, maka di sini anaknya Masyitah ini atau tukang sisir dari putrinya Fir'aun ini termasuk salah satu di antara ya anak-anak yang mampu berbicara ketika ia masih kecil, ya. Jadi anaknya Masyitah ini termasuk salah satu di antara 4 orang anak ya yang ketika kecil ya mereka mampu berbicara. Kemudian wahum Isa alaihi salam, 4 orang ini yang ketika mereka masih kecil ya yang mereka mampu berbicara tersebut, yang pertama adalah ya Isa alaihi salam, Nabiullah Isa alaihi salam, ya, ini yang pertama, ya. Kemudian siapa? Wa ibnu Masyitah binti Fir'aun, kemudian juga anaknya dari tukang sisir putrinya Fir'aun, ya, ini juga masih kecil, ya, atau masih bayi, tetapi dia mampu mampu berbicara. Kemudian yang ketiga ini adalah wasahibu Juraij, ya, tentang kisahnya Juraij, ya, nanti kita ceritakan singkat, ya. Kemudian wa waladu imra'atul lati ulqiyat fil ukhdud fi qissati ashabil ukhdud, dan kemudian juga anak seorang wanita yang itu ia dilemparkan di al-ukhdud, ya, dan ini terdapat dalam kisah ya ashabil ukhdud, ya, terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, ini adalah 4 orang anak ya yang mereka masih bayi, ya, yang mereka ya masih kecil, ya, tetapi mereka sudah mampu berbicara. Kemudian mungkin singkat kita sampaikan karena ini tidak ada di kitab, ya. Yang pertama adalah ya di antara 4 anak yang mampu berbicara yaitu Nabiullah Isa alaihi salam, ya, Nabiullah Isa alaihi salam. Nabiullah Isa alaihi salam dia adalah merupakan seorang anak yang ia dilahirkan dengan kondisi tanpa ayah. Allah takdirkan untuknya ia lahir di dunia ini ya tanpa ayah. Oleh karena itu ketika malaikat Jibril ya mengabarkan kepada ibunya Maryam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya anak laki-laki, ya, maka ketika itu Maryam ya dia terperanjat, kaget dia, ya, maka dia kaget sekaget-kagetnya, ya, sehingga ia mengatakan ya kisah ini bisa antum
Lihat ya dalam surat Maryam ayat yang ke-16 ya sampai ke-40. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang kisah yang sangat luar biasa tersebut. Maka ketika dikabarkan kepadanya, yaitu kepada Maryam, bahwasanya ia tengah mengandung seorang bayi laki-laki, maka dia kaget. Ya, sehingga dia mengatakan, qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyah. Mana mungkin, ya, kata Maryam, aku memiliki seorang bayi laki-laki, aku mengandung seorang anak laki-laki, ya, sedangkan aku belum menikah, ya, aku tidak memiliki suami, ya, tidak ada orang yang menyentuhku, kata Maryam, walam aku bahagia, dan aku bukan orang pezina. Ya, maka ya Maryam dia kaget dengan apa yang dikabarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Maka ya dengan berjalannya waktu ya kemudian ya lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kemudian setelah itu, setelah Nabi Isa alaihi salam ya dilahirkan oleh ibunya Maryam, ya, maka Maryam tersebut dia membawa bayinya kembali kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menceritakan akan ya peristiwa tersebut ya di dalam surat Maryam, ya, ini ayat yang ke-27, ya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Kemudian dia Maryam ya, dia kembali ke kampungnya, kembali ke kaumnya dengan menggendong anak tersebut. Ya. Maka orang-orang ketika itu dari kaumnya, maka mereka kaget. Ya. Yang mana Maryam telah membawa seorang anak. Ya. Maka mereka mengatakan, "Ya Maryam, ya, engkau sudah melakukan atau membawa sesuatu yang sangat mungkar." Ya. Kemudian, ya ukhta Harun, ma kana abuki mura'asau wa ma kanat ummuki baghiyah. Kemudian juga mereka mengatakan, ya, wahai saudarinya Harun, ya, ma kana abuki ra'asau, ayahmu itu, ya, itu perangainya bukan, ya, dia tidak memiliki perangai yang buruk. Artinya orang tuamu, ayahmu adalah orang-orang yang baik. Ya. Wa makanat ummuki baghiyah, dan begitu juga ibumu. Ya. Dan ibumu, ya, bukan orang-orang yang, ya, melakukan perzinaan, tidak. Ya. Tetapi kenapa engkau demikian wahai Maryam? Kemudian fa'asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kemudian Maryam, ya, dia menunjuk kepada anaknya tadi. Ya, maka kaumnya tersebut ya berkata, ya, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami bisa berbicara, ya, dengan seorang, ya, anak yang masih berada di dalam ayunan. Ya, artinya ketika itu Isa alaihi salam, Nabiullah Isa alaihi salam masih sangat kecil. Ya. Yang umumnya anak-anak ketika itu tidak bisa berbicara. Kemudian ketika itu ya Nabiullah Isa alaihi salam maka dia berbicara. Ya. Dan dia mengatakan, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kemudian Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, dia yang telah memberiku kitab dan dia yang telah menjadikanku seorang nabi. Ya, padahal ketika itu Nabi Isa ya masih kecil. Ya, tetapi dia mampu ya untuk berbicara. Nah, ya ini salah satu dari 4 ya anak-anak yang mereka masih kecil,
yang umumnya anak-anak ketika itu belum bisa berbicara, namun mereka mampu untuk berbicara. Kemudian berikutnya, ya, yang kedua adalah, ya, Masyitah, Ibnu Masyitah, ya, anaknya Masyitah, ini sudah kita ceritakan tadi, ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah wasahibu Juraij, dan kisahnya tentang Juraij, ya. Dan kisah ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk di antara salah satu hadis yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad. Ya, insyaallah akan kita pelajari, ya, tentang kisah Juraij ini, ya. Dan kisah ini, ya, ini juga menunjukkan bahwasanya doa kedua orang tua, ya, itu adalah doa yang mustajabah, doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juraij, ya, dia adalah seorang abid, ya, rahib. Ya, dia adalah seorang ahli ibadah. Ya, seorang ahli ibadah. Yang mana Juraij tersebut ia merupakan seseorang dari bangsa Bani Israel. Dan orangnya tersebut, Juraij ini, ia sangat berbakti kepada ibunya. Ya. Maka suatu ketika ibunya Juraij ini, ya, ia memanggil Juraij tersebut. Karena ibunya apa? Ada keperluan kepada anaknya tersebut. Ya. Sedangkan ketika itu Juraij, ia apa? Tengah melaksanakan ibadah. Ya, dan Juraij ketika itu dia lebih mengutamakan ibadahnya daripada memenuhi panggilan ibunya tersebut. Kemudian dipanggil yang pertama, ya, Juraij tidak mendatanginya. Kedua juga demikian. Kemudian sampai panggilan yang ketiga juga demikian. Ya, Juraij tersebut dia tidak memenuhi panggilan ibunya tadi. Ya. Maka ketika itu, ya, ibunya Juraij, ya, dia marah apa yang dilakukan anaknya tersebut. Ya, kenapa anaknya tersebut tidak menjawab panggilannya sampai 3 kali. Ya. Sehingga ibunya tersebut, ya, itu mendoakan, ya, keburukan kepada anaknya tadi. Tetapi keburukan di sini masih keburukan di atas kewajaran. Ya. Apa yang dikatakan ibunya ketika anaknya tersebut Juraij tidak memenuhi panggilannya? Maka ibunya tadi mengatakan, semoga Allah tidak mewafatkanmu wahai Juraij sampai wajahmu itu dipertontonkan di depan para pelacur. Ya. Ini adalah ucapan ibunya tersebut. Ya. Artinya apa? Ibunya tersebut mendoakan keburukan kepada anaknya. Ya. Dan doa seorang ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu mustajabah, itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunya di sini mengatakan, semoga Allah tidak mewafatkanmu wahai Juraij sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Ya, Juraij, ya, merupakan ahli ibadah. Tidak ada yang mampu menggodanya tersebut. Ya, sedangkan di kampungnya tersebut banyak wanita-wanita yang, ya, profesi mereka adalah sebagai wanita penghibur. Ya. Tetapi sedikit pun tidak ada yang mampu, satu pun tidak ada yang mampu untuk apa? Menggoda Juraij tadi. Karena Juraij ini adalah ahli ibadah luar biasa. Ya. Maka Juraij ini suatu ketika hingga ia terfitnah lah. Ya. Ia terfitnah. Ada seorang wanita di situ yang ia kondisi hamil, ya, kemudian ia melahirkan anaknya tersebut, dan ketika ditanya, ini siapa yang telah, ya, menghamilimu? Maka apa? Dia mengatakan yang menghamili saya adalah Juraij. Ya, maka Juraij ketika itu apa? Dia terfitnah. Ya, padahal yang melakukan tersebut adalah seorang, ya, pengembala sapi. Ya.
yang itu juga dia mengembala tidak jauh dari tempatnya Juraid beribadah. Ya, maka Juraid tadi apa? Dia terfitnah. Ya. Maka orang-orang yang mendengar akan hal tersebut mereka marah. Ya, dan mereka menghancurkan tempat ibadahnya Juraid tadi. Ya, Juraid tadi dia memiliki tempat ibadah khusus, ya di situ dia melaksanakan ibadah. Maka itu apa? Dihancurkan oleh ya penduduk setempat ketika itu. Kemudian selain itu, ya Juraid juga ditangkap. Ya. Selain tempat ibadahnya dihancurkan ya oleh amukan massa, kemudian juga dia ditangkap kemudian dibawa untuk ya dipertemukan dengan raja. Ya. Maka di tengah jalan ya, ketika ia menuju untuk menemui raja tadi setelah dia ditangkap, maka dia melewati di sebuah jalan yang ketika di jalan tersebut ya ia dilewatkan di hadapan para pelacur. Maka apa? Ini adalah ya kondisi yang mana doa ibunya tadi apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang abid ibadah, ahli ibadah. Ya, tidak ada wanita yang mampu menggodanya. Tetapi ketika ibunya mendoakan keburukan, akhirnya apa? Dia dilewatkan di hadapan para pelacur yang itu merupakan doa dari ibunya tadi. Kemudian ya sampailah Juraid tadi ya menemui raja ya, yang mana Juraid tadi dia tertuduh ya, yang mana dia tertuduh telah menghamili apa ya seorang wanita ya. Maka setelah itu dicari sama Juraid ini ya, karena wanita yang mengaku yang menghamilinya tersebut adalah Juraid, maka dicari mana anak yang sudah dilahirkan tadi ya, itu dicari sama Juraid ya. Maka ketemulah Juraid ketika itu kepada anak yang sudah dilahirkan tadi ya. Maka Juraid bertanya kepada anak tersebut ya. Apa kata Juraid? Man abuk ya. Dan anak itu ketika ditanya oleh Juraid, dia masih bayi, masih kecil, yang pada umumnya anak-anak belum mampu untuk berbicara ya. Tapi itu ditanya sama Juraid, man abuka, siapa ayahmu ya. Maka ketika itu juga anak kecil tersebut, bayi tersebut, dia menjawab, qala ra'i al-bakar, ayahku adalah pengembala sapi ya. Maka ketika itu juga ya, Juraid dibebaskan ya, dia dibebaskan ya, karena dia tidak bersalah, dia difitnah ya, karena dia bukan orang yang menghamili apa wanita tadi ya. Dan syahidnya di sini ya, ini adalah bayi yang ia masih kecil, yang pada umumnya anak-anak belum mampu berbicara, tapi dia mampu apa? Mampu berbicara. Ya, ini berkaitan dengan kisahnya Juraid ya. Dan ini juga termasuk ya di antara kisah atau dalil bahwasanya doa seorang ibu ya itu tidak ada penghalangnya. Artinya apa? Doa seorang ibu itu mustajabah, itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ya, ini adalah bayi yang keempat yang ia mampu berbicara, yang ketiga ya bayi yang mampu berbicara. Kemudian yang keempat, wa waladu al-mar'ah allati ulqiyat fi al-ukhdud ya, fi qissati ashabil ukhdud. Kemudian ya yang keempat adalah bayi ya yang itu berada di kisah ashabul ukhdud, yaitu kisahnya sangat panjang ya, yang mana ketika itu ya singkatnya di suatu kota ya namanya Najran ya, yang dahulu itu termasuk bagian dari Yaman, tetapi sekarang itu masuk di Saudi Arabia ya. Dan di kota tersebut Najran tadi yaitu penduduknya ya mereka apa? Beragama Yahudi ya. Penduduk dari kota tersebut adalah mereka beragama Yahudi. Nah, dan mereka ini itu memiliki raja yang sangat kejam ya, pemimpinnya itu sangat kejam ya. Maka di tempat tersebut ya Allah takdirkan itu lahirlah seorang anak yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga penduduk tadi ya, penduduk Najran tadi, kota Najran itu
ya berpindah agama menjadi agama ya Nasrani. Ya ketika itu agama Nasrani adalah agama yang benar sebelum datangnya al-Islam. Ya. Nah, kemudian raja ini ya ketika mendengar akan peristiwa tersebut maka dia marah. Ya, maka dia marah. Kemudian dia membuat ya parit yang berisikan kayu bakar, ya. Yang mana tujuannya tersebut orang-orang yang ya awalnya beragama Yahudi, ya, yang kemudian mereka keluar dari agama Yahudi, yang tidak mau kembali lagi ke agama Yahudi, maka akan dilemparkan dia apa? Di tempat tersebut. Ya. Maka ketika itu ada seorang wanita, dia menggendong seorang anak ya kecil, dan ini kisahnya mirip dengan kisahnya Masyitah. Ya, anak tersebut ketika ibunya ingin dimasukkan ke dalam parit tadi sama, dia juga ragu-ragu. Ya, akan tetapi anak tersebut dia berbicara ya, dan dia memberikan apa? Semangat kepada ibunya, akhirnya apa? Ibunya tersebut juga masuk ke dalam ya, ke dalam parit tadi. Ya, ini adalah bayi yang keempat yang mereka ketika kecil ya, yang umumnya bayi belum bisa berbicara, tetapi apa? Mereka mampu berbicara. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kisah ya Masyitah ini hadisnya sangat panjang. Ya, hadisnya ini sangat panjang. Ya, dan hadis ini dikatakan oleh Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya, isnaduhu la ba'sa bih. Jadi sanadnya tentang kisah ini ya itu la ba'sa bih, tidak ada masalah. Ya. Kemudian juga Ahmad Syakir ya, beliau mengatakan bahwasanya sanaduhu sahih, berkaitan dengan hadis ya kisah dari Masyitah ini adalah sanadnya sahih. Ya, kemudian juga qala Syuaib Al-Arnaut ya, dia mengatakan isnaduhu hasan. Hadis ini ya tentang kisah Masyitah ini ya, ini sanadnya hasan. Ya, kemudian juga Al-Imam Adz-Dzahabi dia mengatakan hadza hasanun isnad. Hadis ini sanadnya adalah hasan ya. Jadi kisah Masyitah ya wallahu taala alam ini adalah kisah yang itu benar terjadi ya, sebagaimana dikatakan di sini oleh para ulama. Dan mungkin ya ada pendapat ulama yang lain yang bisa jadi mereka mendhaifkan atau melemahkan dari kisah tersebut, tetapi ya ulama yang lainnya ya mereka menguatkan ya, sehingga ada yang mengatakan sanadnya tidak ada masalah, hadisnya hasan ya, dan bahkan ada seperti Ahmad Syakir dia mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fa nadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam fin nar. Ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diperlihatkan kepadanya tentang surga, tentang keindahan-keindahan yang sangat luar biasa ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dia melihat akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qaumun ya'kuluna al-jiyaf. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat neraka Allah ya, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat suatu kaum yang mereka ketika itu memakan bangkai-bangkai ya. Faqal man haula ya Jibril. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril ya, siapa orang-orang ini wahai Jibril ya. Qal haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Maka Jibril mengatakan ya, orang-orang yang mereka memakan bangkai-bangkai tersebut adalah orang-orang yang ketika mereka di dunia ya, mereka memakan daging-daging manusia. Maksudnya apa? Mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan ya, melakukan ghibah ya. Maka di akhirat mereka memakai bangkai-bangkai, memakan apa? Ya, bangkai-bangkai. Kemudian wara'a rajulan ahmar azraq ja'dan ya sya'than idza ra'aitahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melihat ya seseorang ya
yang warnanya merah, kemudian juga biru, rambutnya juga keriting, kemudian acak-acakan. Qultu man hadza ya Jibril? Siapa orang ini wahai Jibril? Ya. Kemudian kata Jibril, qala hadza akirun naqah. Ya. Orang ini ya, mereka adalah orang yang menusuk ya unta. Ya, maksudnya adalah untanya Nabi Saleh. Ya, yang itu merupakan mukjizat yang Allah anugerahkan kepadanya. Ya, tetapi kaumnya tersebut ia berkhianat sehingga mereka membunuh unta tersebut. Kemudian wa marra ala qaumin tuqradu shifahuhum wa alsinatuhum bimaqarit min nar. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kaum ya, yang ketika itu Nabi melihat ya kaum tersebut, orang-orang tersebut, mereka memotong bibir-bibir mereka, lidah-lidah mereka ya, bimaqarit min nar, ya, dengan alat potong itu seperti gunting yang itu terbuat dari api neraka. Ya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka itu wahai Jibril? Ya. Kemudian Jibril menjawab, ya. Haula'i khutuba'i ummatik alladzina yaquluna ma la yaf'alun. Kata Jibril, mereka adalah ya, para khutaba, ya, para penyeru kebaikan-kebaikan dari kalangan umatmu. Alladzina yaquluna ma la yaf'alun, yang mereka mengatakan tetapi tidak mengerjakan apa yang mereka katakan tersebut. Ya. Alladzina ya'muruna an-nas bil birr wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Yang mana mereka ketika di dunia ya, mereka mengajak manusia untuk berbuat kebaikan-kebaikan ya, tetapi mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ya. Mereka mengajak kebaikan ya, tetapi dia sendiri tidak melaksanakan kebaikan tersebut. Ya, padahal mereka membaca Al-Qur'an, ya. Sungguh mereka ya tidak mengerti akan hal tersebut. Kemudian ya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka ini juga penting kita renungkan ya. Apa yang kita sampaikan ya dari kebenaran-kebenaran ya, maka hendaklah kita menjadi orang yang pertama untuk melakukan kebenaran tersebut. Ya. Ketika kita mendakwahi saudara-saudara kita ya tentang kebenaran ya, tentang Islam, tentang at-tauhid, maka hendaklah kita menjadi barisan tersebut, barisan terdepan ya dalam pengamalan apa yang kita ajarkan tersebut. Ya. Sehingga apa? Kita tidak berkata sementara kita ya tidak mengerjakannya. Ya, maka orang-orang ini yang mereka mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka menggunting bibir-bibir dan lisan-lisan mereka ya, dengan alat seperti gunting yang itu terbuat dari api neraka ya, itu karena mereka ya mengajarkan kebaikan ya, yang menyeru manusia untuk melaksanakan kebajikan, maka tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang mereka serukan tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kemudian waqal sallallahu alaihi wasallam, lamma urija bi rabbi azza wa jal marartu bi qaumin lahum adfar min nuhasin. Kemudian ketika aku diangkat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka kemudian aku melewati suatu kaum yang mana kaum tersebut ketika itu mereka memiliki adfar, yaitu kuku-kuku min nuhasin, yang mana kuku-kuku mereka tersebut itu terbuat dari tembaga-tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, yang kemudian dengan kuku-kukunya tersebut ya mereka mencabik-cabik wajah mereka ya, dan juga mencabik-cabik dan mencakar apa? Dada-dada mereka ya. Kemudian Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qultu man haula'i ya Jibril?
Wahai Jibril, siapakah mereka itu? Ya. Siapakah mereka? Orang-orang yang mereka memiliki kuku yang terbuat dari tembaga, yang kemudian mereka mencakar wajah mereka sendiri, dan begitu juga dada-dada mereka. Maka Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka tersebut, ya, yang mendapatkan azab tersebut, mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka memakan daging saudaranya sendiri. Yaitu apa? Mereka menggibah saudaranya. Ya. Wa yaqauna fi a'radin, dan mereka menghancurkan, menjatuhkan kehormatan saudaranya. Ya, maka orang tersebut ketika di akhirat mendapatkan azab demikian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka ya, berhati-hatilah dengan lisan kita. Ya. Jangan sampai lisan yang Allah amanahkan kepada kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, atau hal-hal yang berbau maksiat, wal iyadu billah. Ya, seperti perbuatan ghibah di sini. Ya. Mereka di neraka Allah mencakar-cakar, ya, wajah-wajah mereka, dan begitu juga dada-dada mereka. Bahkan pada hadis yang di atas tadi, mereka ya memakan bangkai-bangkai. Karena apa? Mereka menggibah saudaranya. Ya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan ghibah tersebut, ya, yang orang-orang ini mendapatkan azab yang luar biasa di neraka Allah, ya. Ghibah tersebut yang dimaksud sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dimaksud dengan ghibah tersebut, ya, adalah engkau menyebutkan, engkau menyebarkan kejelekan-kejelekan yang ada pada saudaramu, ya, sedangkan saudaramu tersebut, ya, ia tidak suka, ya, aibnya tersebut disebarkan ke orang yang lainnya. Ya, maka penting sekali bagi kita untuk menjaga lisan kita. Ya, berhati-hati dengan lisan kita. Ya, jangan sampai dengan kezaliman-kezaliman yang kita lakukan itu menjerumuskan kita dan membinasakan kita di hari kemudian. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, tentang ghibah tadi. Ya, qil afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, kalau yang saya bicarakan tadi tentang saudaraku dan itu benar adanya, ya, dari apa yang saya ceritakan, yang kami, ya, sebutkan, ya, di tengah-tengah masyarakat itu benar, ya, waqi' dan realitinya seperti itu, bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu. Maka apabila yang kalian sampaikan tersebut itu benar adanya, tetapi saudara kalian tidak menginginkan itu disebarkan, maka engkau telah menggibahnya. Ya. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Akan tetapi apabila yang kalian sebarkan tersebut, yang kalian ghibah tersebut itu tidak terdapat pada saudara kalian, maka kalian telah memfitnah saudara kalian tadi. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ya, maka berhati-hatilah kita, ya, untuk menjaga lisan kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang akan hal tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Dan janganlah sebagian kalian menggunjing atau menggibah sebagian kalian yang lainnya. Ya, ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, sedikit yang bisa kita pelajari. Ya, kita masih bercerita tentang, ya, peristiwa yang besar yang terjadi, ya, yang itu dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melihat, ya, neraka Allah. Ya, dan neraka Allah Subhanahu wa taala itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya neraka Allah
ya, itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membungkam pendapat-pendapat yang mereka mengatakan bahwasanya neraka Allah itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa kita sampaikan dan kita pelajari pada pertemuan yang mulia ini, ya mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita ambil pelajaran darinya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.